Oke. Ya, Ya, sudah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Eh, Pada kesempatan malam hari ini di ruang politik kita akan coba bahas ya satu topik yang saya kira ini sangat penting begitu ya, tetapi mungkin banyak ya dilewatkan ya oleh media, dan ini tentu menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita untuk tetap melakukan edukasi ya kepada masyarakat ya terkait dengan bagaimana melihat atau menyikapi ya persoalan yang terkait dengan blok emas ya Wabu ini begitu ya. Tentu ini satu pembicaraan yang mudah-mudahan akan bisa membuka kesadaran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa ya, memberikan kepada kita khususnya negeri ini begitu ya berbagai karunia, baik itu ada di darat ya, ada kemudian di dalam buminya sendiri ya, di laut maupun juga kemudian di udara begitu ya. Sehingga kalau kita bicara tentang blok emas Wabu ya yang ada di Papua ini untuk siapa? Ini tentu pertanyaannya adalah pasti kemudian ada sesuatu yang apa namanya memiliki apa katakanlah banyak pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Kalau Wabu itu adalah di Papua tentu mestinya milik kita begitu ya. Kita dalam arti kita rakyat Indonesia ya secara keseluruhan begitu ya. Nah, oleh karena itu sebelum kita membahas tentang persoalan ini, saya ingin memberikan background ya, gambaran kepada kita tentang potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi kepada kita semua sebenarnya di negeri ini ya, dari aspek pertambangan ya. Saya buka dengan slide yang ini sebenarnya slide lama begitu ya. Maksudnya peta atau gambar yang terkait dengan tempat-tempat ya di Indonesia ini begitu ya, di seluruh Indonesia yang terkait dengan sumber daya alam itu ternyata luar biasa. Ya, seingat saya sudah melihat peta ini mungkin waktu saya masih kecil gitu ya. Kelihatannya tidak berubah. Maksudnya tidak berubah itu artinya memang ya dari dulu sampai sekarang itu potensinya sangat sangat besar begitu ya. Bahkan ada berbagai penemuan-penemuan baru begitu. Ini yang mengkonfirmasi bahwa kita di negeri ini itu memang dikaruniai yang luar biasa. Nah, persoalannya adalah apakah kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, gitu. Ya, artinya kalau orang bersyukur itu artinya kita memanfaatkan, mengelolanya ya sedemikian sehingga itu akan semakin membuat kita lebih dekat lagi ya kepada sang pemberi ya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya justru malah kemudian kita kufur nikmat. Apa yang dimaksud kufur nikmat ya artinya justru kekayaan itu malah menjadi kurs ya, menjadi kutukan ya. Sebagian diskusi itu apa namanya mengarahkan ke situ. Jadi kita punya banyak hal ya dalam konteks tambang dan macam-macam, tapi itu bukan menjadi berkah untuk kita, tapi hanya malah menimbulkan berbagai masalah dan masalah begitu. Nah, ini yang akan kemudian coba kita lihat. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar, di mana Wabu itu ya. Mungkin sebagian dari sahabat-sahabat political people mungkin juga masih meraba-raba ini Wabu ini sebelah mana sebenarnya gitu ya. Karena memang apa kita melihat ya banyak hal itu memang di negeri kita ini kadang-kadang kita sendiri tidak mengetahui begitu. Nah, ini adalah sebuah foto yang menggambarkan tentang blok Wabu itu sendiri. Jadi blok Wabu ini seperti yang sudah digambarkan itu terletak ada di Papua ya, dan di Papua itu ada Kabupaten Intan Jaya begitu ya. Nah, salah satu blok ya yang terkait dengan apa namanya pertambangan emas itu adalah di blok Wabu ini ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini petanya kita bisa lihat di sini ini provinsi Papua. Nah, di sini ada Grassberg ya. Grassberg ini kita kenal ya, itu adalah pertambangan yang lebih populer ya dengan nama Freeport begitu ya, yang ada di Kabupaten Mimika gitu ya. Jadi salah satu distrik atau kecamatan itu namanya Tembagapura ya, yang kemudian dulu menjadi entry point ya, menjadi pintu pertama daripada
PMA atau penanaman modal asing, di mana PT Freeport ya pada saat itulah yang kemudian melakukan ya eksploitasi gitu ya terhadap tembaga pada saat itu, makanya disebut Tembagapura begitu ya, tapi belakangan kemudian mendapatkan emas. Nah, Wabu itu adalah di sebelahnya ya, di sebelah daripada Kabupaten Mimika tadi. Tadi saya katakan itu ada di Kabupaten ya Intan Jaya. Nah, ini letaknya kalau secara geografis ya, ini kita bisa lihat. Jadi kalau di sini Grassberg ini kemudian daerah yang masuk Mimika ini, maka kemudian Wabu itu ada di sebelahnya. Jadi sebenarnya tidak terlalu jauh. Jadi foto tadi itu menggambarkan memang persoalannya adalah pada istilahnya itu tekstur atau istilahnya tadi bagaimana penampakan alamnya itu sangat luar biasa begitu ya. Nah, kita mulai dulu blok Wabu itu apa sih sebenarnya atau bagaimana sih sebenarnya faktanya begitu ya. Jadi saya ingin menegaskan bahwa blok Wabu ini ya tadi tempatnya sudah saya perlihatkan, itu terletak di distrik Sugapa ya. Distrik itu kalau di Papua namanya kecamatan ya. Kabupatennya itu Intan Jaya. Ya, merupakan bagian dari wilayah kontrak karya yang kedua ya dari PT Freeport Indonesia tahun 1991. Nah, awal Juli 2015 PT Freeport itu mengembalikan Blok Wabu kepada pemerintahan pusat sebagai bagian dari apa? Kesepakatan negosiasi ya kontrak karya PT Freeport menjadi izin usaha pertambangan khusus. Ya, jadi ketika dia akan memperpanjang izin usaha pertambangan khusus, maka kemudian syaratnya dia harus kemudian melakukan negosiasi, dan negosiasi itu Blok Wabu tadi itu diserahkan. Jadi memang betul seperti yang tadi dikatakan Kang Fauzi, dulunya itu dieksplorasi. Jadi kalau dalam istilah pertambangan itu ada eksplorasi, ada eksploitasi. Eksplorasi itu penelitiannya, mengambil sampelnya. Dan ternyata eksplorasi PT Freeport di Blok Wabu itu mencatat cadangan emas itu ya sebesar lebih dari 116 juta ya ton biji gitu ya. Sekali lagi 116 juta ton biji ya emas ya. Kandungan mineral dari tiap tonnya itu ya 1000 kilo ya bijinya itu rata-rata 2,16 gram emas gitu. Jadi setiap 1 ton itu ada kurang lebih 2,16 gram emas dan 1,76 gram perak gitu ya. Nah, potensi ini setara dengan ya beratnya itu kurang lebih atau kadarnya itu kurang lebih sekitar 8,1 juta ons emas gitu ya. Jadi ini kita bayangkan ya bahwa blok ini memang potensinya sangat besar begitu ya, dan bahkan memang ada sebagian pihak yang menduga atau memperkirakan begitu itu bisa lebih besar. Kenapa? Karena Freeport itu dulu dimulainya adalah dengan tembaga. Ya, setelah kemudian ke dalam begitu ya penambangan, akhirnya kemudian malah dapat emas, ada perak gitu ya. Nah, ini di permukaan saja sudah ada emas. Nah, ini diperkirakan secara ilmu pertambangan itu ada kemungkinan itu bisa di dalam itu lebih besar lagi begitu. Nah, dalam rapat kerja dengan Komisi 6 ya DPR pada 22 September 2020, belum lama ini ya, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN itu menyatakan bahwa dia telah bersurat kepada Menteri ya ESDM ya agar memberikan pengelolaan Blok Wabu itu kepada PT Aneka Tambang gitu ya. Nah, pada tanggal 29 September 2020 ya Direktur Utama Holding BUMN Tambang yaitu Main ID ya, nama holding atau istilahnya sederhana itu payung ya yang membawakan anak-anak perusahaan tambang di Indonesia ya, itu namanya Main ID atau yang disebut biasanya dengan Inalum gitu ya. Itu menyatakan bahwa Gubernur Papua meminta penambangan Blok Wabu dilakukan dengan melibatkan badan usaha milik daerah BUMD dari Provinsi Papua. Nah, menurut Direktur Utama tadi holding itu menyatakan bahwa PT Aneka Tambang itu dapat membuka joint venture ya dengan BUMD ya pemerintah Provinsi Papua. Ini faktanya seperti itu. Nah, berapa banyak tadi ya, kita masuk sedikit ini yang tentu akan bisa mengusik rasa penasaran kita. Jadi di Blok Wabu tadi itu potensi sumber daya emasnya tadi dikatakan 8,1 juta troy ya ons ya. Itu kursnya kira-kira pada saat itu 14.500 per troy ons ya. Kalau sekarang itu diperkirakan ya dari 200 triliun rupiah yang diperkirakan menjadi nilai ya daripada emas yang ada di Wabu tadi itu ya, maka hari ini tuh kira-kira diperkirakan sudah mencapai 300 triliun begitu ya. Jadi ini yang saya kira
apa namanya sangat-sangat besar tentu nilainya. Sebagai perbandingan aja secara sederhana Kang Fauzi dan juga sahabat-sahabat rahimakumullah, ya APBN kita itu nilainya kurang lebih sekitar 2.700 triliun, ya 2.700 triliun rupiah, begitu ya. Pendapatannya itu sekitar ya 1.700. Jadi kita apa? Kita kekurangan atau minus gitu ya, defisit anggarannya istilahnya itu kurang lebih ya 1.000 triliun ya. Pendapatan 1.700 triliun, pengeluarannya itu 2.700 triliun. Maka hutanglah kemudian kita 1.000 triliun tiap tahun itu, kurang lebih plus minus. Nah, pada saat yang sama kita itu harus membayar bunga dari hutang kita yang akumulatif itu ya, yang pernah kita bahas itu jumlahnya 6.500 triliun per April kemarin. Gitu ya, bunga total hutang bunganya saja tiap tahun itu 300 triliun. Coba kita renungkan ya. Tiap tahun kita mengeluarkan uang 300 triliun untuk apa? Untuk membayar bunga hutang saja. Yang itu kalau dalam pandangan Islam jelas itu riba, begitu kan? Nah, belum pokoknya, cicilan pokoknya itu sekitar 400, jadi 700 triliun. Jadi tiap tahun kita kemudian mengeluarkan uang 700 triliun, sementara kemudian ya potensi yang ada di kita hari ini itu 300 triliun itu untuk waktu yang lama, begitu ya. Nah, ini yang saya kira menjadi penting. Nah, sebelum masuk lebih jauh kepada apa yang terjadi di Wabu ini, saya ingin juga menggambarkan kepada sahabat-sahabat rahimakumullah karena ini tidak bisa dipisahkan. Tadi sudah dikatakan bahwa per 2015 ya blok Wabu ini diserahkan ya oleh PT Freeport ya Indonesia gitu ya ke pemerintah Indonesia gitu ya. Nah, saya ingin menggambarkan ya bagaimana kemudian performa daripada PT Freeport Indonesia ini yang merupakan induk ya daripada blok Wabu tadi itu ya. Ini saya mengatakan kalau Freeport ini sebenarnya tragedi gitu ya. Kenapa tragedi? Karena begitu luar biasa kita menghadapi masalah begitu ya. Artinya belum apa namanya kita kaitkan nanti dengan masalah lingkungan, masalah keamanan, masalah ekonominya saja kita begitu luar biasa mendapatkan mestinya keuntungan, tapi ternyata kemudian yang kita dapat hanya kecil, ya baik itu kemudian pajaknya maupun juga kemudian royaltinya tadi itu, gitu. Nah, saya ingin cerita kepada kita semua ya bahwa ya penemuan kalau di kasus Freeport ini ya penemuan gunung emas ya yang apa namanya tembak itu dimulai sebenarnya 1936 ya. Dozi menemukan gunungan geolog ya dari Freeport ya itu melirik temuan Dozi tadi 24 tahun sebelumnya tadi itu. Dia berangkat ke Papua dan menemukan ya kembali Edgeburg tadi itu ya tahun 60 ya. Jadi jangan lupa tahun 60 itu masa-masa di mana Indonesia juga hari ini kalau kita kaitkan dengan tanggal 30 September atau 1 Oktober kemarin ya Kang Fauzi, ini terkait dengan peristiwa momen pemberontakan G30 SPKI. Jadi 60 65 itu fase-fase yang kemudian semakin apa namanya mengalami berbagai kekacauan begitu ya sampai puncaknya itu 30 September ya 1 Oktober itu ketika apa namanya melakukan kudeta ya PKI terhadap pemerintahan yang ada pada saat itu. Nah, ketika tahun 67 ya setelah Soekarno itu berhasil di apa namanya diganti begitu ya oleh Soeharto, maka tahun 67 itu kontrak karya yang pertama ya selama 30 tahun ya sejak mulai beroperasi ya tahun 1973 gitu ya. Jadi kalau kemudian 67 ya kontrak pertama itu kalau 30 tahun berarti paling tidak 97 begitu ya. Udah panjang itu 30 tahun. Nah, tahun 93 penemuan cadangan Grasberg ya kalau tadi Edgeburg gitu ya awalnya, maka kemudian Freeport menemukan cadangan Grasberg baru ya itu kurang lebih sekitar 2 metrik ton ya. Nah, kemudian karena begitu banyak yang didapatkan ya tentu Freeport ya pada saat itu ya itu begitu nyaman. Ya tahun 91 itu ada kontrak karya yang kedua tadi yang terkait dengan Wabu tadi itu. Ya selama 30 tahun lagi gitu ya Masya Allah ya sampai kemudian 2021 gitu ya. Makanya kemarin ya nanti saya akan singgung sedikit tentang pembelian saham Freeport tadi itu sebenarnya sesuatu yang mestinya ya tidak terjadi begitu ya karena semacam kita ini ada euforia padahal itu adalah bahasanya begini ini barang punya kita
tinggal nunggu tahun 2021 ya, nggak sabar begitu ya kira-kira, akhirnya kemudian kita beli. Itu sama seperti Kang Fauzi punya rumah dikontrakin 3 tahun. Tahun kedua itu kemudian sudah tinggal 1 tahun lagi kan, ya ditungguin lagi. Nanti kan apakah mau diperpanjang atau tidak kan tergantung kita yang punya rumah. Ini malah kemudian rumah itu dibeli. Kira-kira logika berpikir sederhananya seperti itu. Yang justru tentu saja ada satu kesalahan logika yang sangat mendasar begitu, apalagi kemudian bentuknya eksekusinya itu dilakukan dengan membebani ya perusahaan, dalam hal ini adalah PT Freeport begitu ya kira-kira begitu. Nah tahun 1988 ada penemuan cadangan Gettysburg tadi itu berupa emas, tembaga dan perak sejumlah 100 juta ton. Ya, tahun 96 itu smelter Freeport ya, smelter itu pabrik peleburan tembaga ya, itu dibangun di Gresik. Tahun 98 itu penemuan cadangan lagi Gettysburg ya, menemukan cadangan Gettysburg baru 2 metrik ton. Ya, tadi yang sudah disinggung tadi itu. Jadi pada tahun 2006 saja itu produksinya itu per tahun itu sudah 246.000 ya ton. Nah, ini yang kemudian bisa kita lihat ya sahabat-sahabat rahimakumullah. Ini tambang terbuka daripada Freeport ya, yang disebut dengan Gettysburg tadi itu. Kemudian yang ini tambang bawah tanahnya ya begitu. Nah, baru kemudian nanti di masing-masing ini itu kemudian ada blok-blok begitu ya kira-kira itu. Nah, ini tidak termasuk daripada blok yang Wabu tadi itu gitu. Nah, jalur-jalur ini adalah jalur bawah tanah yang panjangnya itu ya menurut penelitian itu lebih dari 1.000 kilo gitu. Jadi dari Jakarta Solo mungkin bahkan lebih gitu ya. Di bawah tanah itu ya, muter-muter gitu kira-kira. Ya nanti sahabat-sahabat bisa mencari videonya di internet gitu. Nah, berapa cadangan emas yang ada di Freeport? Perkiraannya cadangan itu 1.187 ton. Nilainya berapa? 722 triliun pada saat itu. Potensinya berapa? Cadangan emasnya 1.333 ton, nilainya 800 ya 10,8 triliun pada saat itu. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya, maka sebenarnya Papua ini ya itu ya Allah berikan ya kepada negeri ini gitu ya, itu sangat luar biasa. Papua ini bahkan menjadi cadangan emas Freeport terbesar di dunia. Begitu ya. Jadi ini yang saya kira penting untuk sekali lagi kita ingatkan ya bahwa Indonesia ini ya itu dikaruniai yang begitu luar biasa oleh Allah. Makanya jangan sampai kufur nikmat tadi itu begitu kan. Nah, menurut para pejabat di Kementerian BUMN ya, jadi walaupun cadangan emas di tambang atas ya tadi yang tambang atas itu Gettysburg itu diperkirakan akan habis tahun 2021 tahun ini ya, namun cadangan emas masih melimpah di bawah tanah gitu ya, di lokasi penambangan Freeport tadi itu. Nah, yang masuk dalam valuasi atau penilaian ya di proses divestasi saham yang tadi itu 2018 itu hanya sampai 2041. Namun cadangan emas di sana itu sampai 2060. Coba bayangkan 2060. Ya walau alam kita nanti 2060 masih hidup atau tidak. Kira-kira gitu ya. Ya, nah, artinya apa? Bahwa Freeport ini ya saat ini mengelola tambang terbesar kedua di dunia untuk tembaga dan mengelola tambang emas terbesar di dunia. Coba ini saya ingin menggarisbawahi. Jadi bagaimana kemudian kita harus betul-betul memahami ini, jangan sampai ini dianggap persoalan yang kecil begitu ya. Karena ini persoalan yang sebenarnya menyangkut masalah kemakmuran ya daripada rakyat di negeri ini begitu. Ya, ini yang tadi disebut ya di dalam konteks ini tadi, ini Tembagapura tadi itu ya, kemudian di atas ini ya, ini ada kilometernya ya, ada 68, kemudian nanti yang 67 sampai kemudian ke Timika arah sana begitu ya, port site-nya ya. Tembagapura ini di mile 68 di sini letaknya begitu ya. Ini kita bisa lihat dari foto udara ini. Nah, ini kemudian potret dari Tembagapura ya, start daripada Freeport ya, PT Freeport Indonesia tadi yang mewakili Freeport McMoran ya, yang internasionalnya begitu ya. Jadi saya ingin gambarkan ini untuk apa? Memberikan detailing ya kepada kita bahwa persoalan Wabu itu sebenarnya masalah yang jauh lebih kecil dibandingkan kemudian persoalan Freeport yang sudah bertahun-tahun gitu. Nah, ini kan Wabu belum dimulai begitu ya istilahnya. Nah, sementara Freeport itu sudah dimulai dan kita bisa melihat begitu ya, begitu luar biasa kemudian penambangan tadi di sana, yang ini bisa menjadi gambaran bahwa kalau kemudian kita salah mengelola
maka yang terjadi itu adalah apa? Masyarakat di sana khususnya maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitu ya. Ini detailing saja dari Kabupaten Mimika tadi dari Papua, begitu ya. Di sana yang tadi dikatakan sebagai markas gitu ya istilahnya. Yang markasnya PT Freeport Indonesia tadi itu ya, ini saya lewat untuk beberapa bagian karena ini lebih nanti pada sejarah dan situasi sosial budayanya tadi itu. Nah, apa yang terjadi? Kita kembali lagi ke Blok Wabu tadi itu. Blok Wabu ini statusnya tadi sudah diserahkan kepada pemerintah ya tahun 2018 sesuai dengan Undang-Undang Minerba yang lama nomor 4 ya tahun 2009. Jadi kalau sudah selesai masa istilahnya itu pengelolaannya tadi itu ya, maka kemudian dia harus diserahkan kembali kalau kemudian nanti akan dilakukan satu katakanlah kontrak baru begitu yang ada di situ. Nah, perlu sahabat-sahabat juga ketahui bahwa yang dimaksud ya dengan mineral ya Undang-Undang Minerba itu berarti undang-undang yang terkait dengan mineral dan batu bara. Ya, mineral itu apa? Ini untuk pengetahuan saja bahwa mineral itu adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam ya, yang memiliki sifat fisik ya dan kimia tertentu ya serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu. Ini di dalam undang-undang. Batu bara itu apa? Batu bara itu endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah ya dari sisa tumbuh-tumbuhan. Nah, pertambangan mineral itu apa artinya? Pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan. Salah satunya biji emas tadi itu, ya di luar panas bumi, satu minyak dan gas bumi, ya dan air tanah, gitu ya. Nah, pertambangan batu bara itu apa? Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, ya gambut dan batuan aspal. Nah, ada indikasi sekali lagi ini kita coba lebih pelan-pelan ya untuk memahami kasus Wabu ini. Blok Wabu yang statusnya tinggal dikelola. Kenapa saya bilang tinggal tadi? Karena sudah dieksplorasi, terbukti cadangannya tadi itu, tinggal dieksploitasi atau kemudian dikelola tadi itu. Tapi ada celah dari pihak swasta bisa masuk. Ya, menurut seorang pakar BUMN terkait juga dengan pertambangan begitu ya Pak Said Didu gitu ya, peluang masuknya swasta itu ada 3. Ini ada beliau memberikan istilah yang unik gitu ya. Yang pertama itu pintu utama, lelang terbuka. Ini kelihatannya susah gitu ya. Nah, ada pintu jendela namanya. Ya pintu jendela gitu ya. Jadi di mana kemudian nanti BUMN itu dipaksa ya untuk kemudian melakukan kontrak dengan swasta ya, sekali lagi dipaksa untuk melakukan kontrak dengan swasta dalam jangka panjang ya, nanti ujung-ujungnya itu BUMN dapat tulang gitu, swasta dapat daging gitu kira-kira gitu. Nah, itu yang dimaksud pintu jendela, maksudnya pintu masuknya itu bukan pintu utama yang lelang terbuka tadi. Nah, kalau yang ketiga itu adalah pintu angin. Pintu angin itu masih ingat ya sahabat-sahabat rahmatullah, dulu ada kasus papa minta saham gitu ya, yaitu apa, si A, si B, si C ya, itu katakanlah dia orang-orang kunci ya, saya minta ini minta itu dan segala macam begitu kan, nanti Anda akan diperpanjang. Nah gitu kontrak tadi apa namanya pertambangannya tadi itu. Jadi menurut Pak Said Didu ini menarik gitu ya, pintu yang paling mungkin itu nanti walaupun dia sudah diserahkan kepada BUMN, nanti BUMN dipaksa ya dengan swasta tadi itu, sebagaimana yang kasus-kasus yang terjadi PLN misalnya hari ini itu BUMN, tapi sebenarnya dia dipaksa sudah seperti swasta. Kenapa? Karena kemudian swasta itu kemudian memaksa agar PLN itu kemudian membeli listrik ya dari mereka gitu. Jadi ini yang kemudian membuat banyak inefisiensi ya, bahkan yang lebih jauh lagi itu sebenarnya merugikan konsumen begitu. Nah, saya sedikit menyinggung tentang Mine ID tadi itu. Mine ID itu adalah Mining Industry Indonesia atau PT Inalum, itu membawahkan, jadi perusahaan-perusahaan milik BUMN negara kita ini itu ada Antam ya, Aneka Tambang, ada Bukit Asam, ada Timah ya, PT Timah ya, ada Freeport Indonesia yang kemarin baru dibeli itu gitu ya, ada Vel gitu ya, ada kemudian Mine ID Trading begitu kan. Nah, itu holdingnya atau tadi induknya yang besar itu namanya Mine ID atau Inalum tadi itu. Nah, ini susunan daripada direksi dan komisaris yang pemberitahuan dari RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham pada 1 April ya 2021 yang lalu ya, ternyata PT Inalum ya Persero ini atau PT
singkatan atau lebih dikenal sebagai tadi mining industry Indonesia tadi, Mine IT tadi itu apa namanya yang diberikan kewenangan ya untuk melakukan pengelolaan tambang melalui anak-anak perusahaannya tadi itu. Nah, perhatikan di sini tentang komisaris dan direksinya. Khususnya komisaris gitu ya. Itu ada beberapa nama ya. Nanti kalau sahabat-sahabat di political people bisa mengetahui orang-orang tertentu di situ, itu ada yang kemudian dia adalah tim ses ya daripada rezim yang ada sekarang gitu ya. Ada juga yang kemudian dari tentara begitu ya, dan juga ada beberapa. Siapa dia nanti saya tidak akan jelaskan dulu ya. Jadi coba Anda lihat itu. Saya sengaja ingin lihatkan kepada situ ya, ini holding sebuah perusahaan yang membawahkan tadi ya, aset yang begitu besar sebenarnya yang ada di situ ya. Ya, ini penting agar kemudian sebenarnya ini kira-kira nanti arahnya akan kemana, karena tadi sekali lagi bahwa betul memang statusnya sekali lagi kalau tadi Kang Fauzi mengatakan ini milik siapa, milik kita sebenarnya Wabu itu, tapi dan pengelolaannya karena milik masyarakat ya, milik umum sebenarnya nanti ya itu dikembalikan kepada pemerintah sebagai wakil ya dari masyarakat. Tapi pertanyaannya apakah ada peluang untuk swasta tadi untuk masuk, inilah yang harus kemudian kita kritisi tadi itu. Ya, karena apa? Karena kalau kita menilik kembali sejarah dan regulasi pertambangan ya di Indonesia ya menurut Walhi ya, Wahana Lingkungan Indonesia, salah satu LSM yang terkait dengan masalah-masalah lingkungan itu banyak problem yang terkait dengan undang-undang tersebut begitu ya. Ya khususnya disahkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 ya, yang sekarang ini sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 ya tentang aturan perizinan pertambangan ya, namun ya terdapat ketidakpastian hukum pertambangan mineral di daerah. Nah, belum lagi terkait ya kalau konteks Walhi itu sebenarnya persoalannya nanti sudah menyangkut masalah persoalan-persoalan yang menyangkut lingkungan gitu ya. Misalnya masyarakat tidak bisa mengadu ke pemerintah daerah, resiko dipolisikan bila menolak perusahaan tambang, tambang tetap beroperasi meskipun merusak lingkungan. Bahkan yang lebih parah lagi jaminan royalti 0%. Coba bayangkan. Jadi menurut Undang-Undang Ciptaker ya, Omnibus Law itu ya, perusahaan yang bisa meningkatkan nilai tambah batu bara ya akan mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah berupa ya pengenaan royalti 0%. Jadi kita nggak dapat royalti, mereka luar biasa itu keuntungannya begitu kan. Jadi dari sini kita bisa melihat sekali lagi kembali lagi kasus blok emas Wabu itu jangan sampai seperti kasus batu bara. Kalau tadi saya sudah memberikan background Freeport-nya tadi itu yang sudah dieksploitasi sedemikian rupa, begitu. Yang diuntungkan itu dalam kasus batu bara itu siapa? Itu adalah segelintir dari swasta, segelintir daripada kelompok-kelompok perusahaan yang justru itu kemudian tidak kembali lagi kepada rakyat. Jangan lupa batu bara itu sama seperti mineral tadi, itu adalah kemudian ya kepemilikannya milik umum gitu. Jadi undang-undang yang berlaku hari ini itu Undang-Undang Minerba ya, mineral dan batu bara nomor 3 tahun 2020. Ini hasil revisi daripada Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009. Saya perlu sedikit jelaskan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 itu sebenarnya ada sisi yang poinnya itu sudah sesuai, yaitu apa? Bahwa kalau pertambangan itu dikelola ya oleh asing kemudian izinnya sudah selesai, maka harus dikembalikan dulu kepada pemerintah. Begitu seperti kasus Wabu tadi itu. Nah, tapi dengan Undang-Undang Minerba yang baru nomor 3 tahun 2020 ya itu nanti kemudian ada semacam fasilitasi kepada perusahaan swasta tadi itu. Nah, saya sekarang balik ke batu bara dulu. Bagaimana kemudian batu bara ini juga potensinya sangat luar biasa di atas permukaan maupun di bawah permukaan. Sekali lagi gitu ya, ini data saja ya, status per Juli 2020 ya dari total neraca sumber daya dan cadangan batu bara di Indonesia itu total cadangannya 39,56 miliar ton gitu ya. Tapi pemainnya sangat sedikit gitu ya. Yang terverifikasi per Juli 2020 itu 24,76 miliar ton gitu ya. Ini secara lebih detail lagi begitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa tambang batu bara ya yang skalanya itu dunia itu ada di negeri ini. Ya, ada 2 tambang raksasa di Kalimantan Indonesia ya yang masuk jajaran 10 besar dunia. Salah satunya tambang ya Sangatta. Tambang Sangatta itu berada di posisi keempat ya setelah 2 tambang milik Amerika Serikat dan 1 tambang konsesi batu bara Tabalong ya milik dari PT Adaro Energi Tbk melalui PT Adaro Indonesia. Jadi kita bayangkan ya bagaimana kemudian
apa namanya tambang batu bara yang terbesar ya yang dikelola di Indonesia tadi itu ya itu Kalimantan Prima Coal ya KPC itu luasnya 84 ribu hektar ya lebih ya keuntungannya tahun 2018 saja itu 56 triliun begitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat keuntungannya sangat luar biasa. Pertanyaannya apakah kembali pada rakyat atau tidak? Kembali pada masyarakat atau tidak? Nah, pada 2019 ya sebelum tadi ada revisi daripada undang-undang minerba yang lama begitu ya. Nasib ya 7 penambang daripada batu bara itu masih suram. Nah, seiring dengan waktu ketika undang-undang minerba yang baru disahkan, maka 7 taipan batu bara ini bisa bernapas lega per Mei 2020 tadi ya. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kepastian untuk melakukan perpanjangan gitu ya. Di mana kemudian dia mendapatkan jaminan ya 2 kali perpanjangan dalam bentuk IUPK ya, izin usaha penambangan ya khusus ya selama 10 tahun dengan mempertimbangkan penerimaan negara. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang tadi mendapatkan tadi istilahnya keuntungan dan tentu ini tidak kembali kepada masyarakat. Ada PT Arutmin Indonesia ya mengelola 57.000 lebih ya lahan gitu ya. PT Kendilo Coal Indonesia ya 1.869 hektar, PT Kaltim Prima Coal tadi itu 84 yang paling besar gitu ya, PT Multi Harapan Utama 39.000 lebih, PT Adaro Indonesia 31 ribu lebih hektar gitu ya, PT Kideko Jaya Agung 47.000 lebih, PT Braukol itu 189.000 lebih hektar gitu. Jadi ini yang kemudian mereka mendapatkan itu. Maksud saya adalah bahwa Blok Wabu ini sudah jelas sebenarnya harusnya dikelola langsung oleh pemerintah. Untuk siapa? Nah, pertanyaannya mestinya untuk rakyat, gitu kan? Nah, kalau kemudian ada potensi itu dilakukan oleh swasta atau yang disebut dengan swastanisasi, maka tidak akan mungkin itu kembali kepada rakyat. Maka disinilah pentingnya kita mengingatkan tentang politik pertambangan sebagai bagian dari sistem ekonomi bahwa apa? Bahwa ya yang namanya milik umum dalam hal ini adalah pertambangan termasuk blok emas ya Wabu di Papua ini itu mestinya adalah dikelola oleh ya negara di dalam mewakili rakyat gitu dan keuntungannya dikembalikan kepada rakyat. Nah, mari kita lihat sekilas pilar ekonomi Islam. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi Islam atau sistem ekonomi itu ada 3 poin penting. Pilarnya itu satu kepemilikan, yang kedua pemanfaatan. Pertama kepemilikan itu al-milkiyah, pemanfaatan itu artinya tasarruf gitu ya, distribusi kekayaan ya di tengah manusia itu berarti tauzi wasarwah. Ya, nah kepemilikan itu ada sebab kepemilikan, ada jenis kepemilikan. Pemanfaatan itu ada penggunaan harta, infakul mal, ada pengembangan harta, tanmiyatul mal. Sementara distribusi harta, ya itu ada distribusi secara ekonomis, ada distribusi secara non ekonomis. Nah, saya ingin mulai untuk menggambarkan, untuk berikan wawasan kepada kita semua bahwa kepemilikan itu ada 3, ada kepemilikan individu, kepemilikan ya umum, dan kepemilikan negara. Itu dalam pandangan Islam. Kepemilikan individu sebabnya bisa bekerja, waris, ya kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, pemberian harta negara kepada rakyat, harta yang diperoleh tanpa kompensasi. Bekerja itu bisa macam-macam, menghidupkan tanah mati, begitu ya, menggali kandungan bumi, berburu, samsaroh, ya, atau maklar, mudorobah, musakot, ijaroh. Jadi kepemilikan individu itu kita semua itu bisa memiliki segala hal yang terkait ya dengan ya harta yang kemudian itu diizinkan oleh hukum syariat tadi itu, ya memperolehnya untuk dimanfaatkan secara langsung atau mengambil kompensasi dari barang tersebut. Nah, kepemilikan umum ini adalah barang ya yang atas izin syari ya atau Allah Subhanahu wa taala itu diperuntukkan khusus untuk komunitas, maksudnya untuk masyarakat. Ya, di antaranya itu adalah barang tambang yang tidak terbatas, gitu ya. Ya, Rasul itu di dalam satu hadis ya Al-Abiyad itu kemudian pernah menyampaikan bahwa Al-Abiyad itu mengatakan dia telah meminta Rasul untuk mengelola tambang garam yang terdapat di daerah Ma'rob. Kemudian dia pergi, ada seorang yang bertanya, wahai Rasul, tahukah engkau apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya yang engkau berikan itu adalah bagaikan air yang mengalir, al-ma al-aid, gitu ya. Maka Rasul kemudian bersabda, tarik tambang itu, gitu ya, bukan tarik tambang ya. Jadi maksudnya ya tarik tambang itu dari orang tersebut, maksudnya dibatalkan ya yang ada di situ. Demikian juga kemudian dari riwayat yang lain ya. Ada yang kedua adalah sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu. Ya, kemudian ada harta benda yang merupakan kebutuhan umum ya. Di antaranya hadis itu yang menyebutkan kaum muslimin berserikat al-muslim suraka'u fi salasin al-ma al-kala wa nar.
ya, air, ya, padang, rumput dan api. Jadi kaum muslimin itu berarti masyarakat secara keseluruhan. Ya, an-nasu syuraka'u fi salasin, itu juga ada hadis yang lain, ya, manusia bersekutu dalam 3 hal, ya, air, padang rumput dan api. Nah, yang ketiga itu baru dalam pandangan Islam itu kepemilikan negara, ada jizyah, ada kharaj, ada ghanimah, begitu ya. Ada kemudian fa'i, ada 1/5 dari rikas, ada usyur, ya, ada harta orang meninggal yang tidak memiliki harta waris, memiliki ahli waris, harta orang murtad, ya, berbagai macam tanah, bangunan, perkantoran, sekolah, rumah sakit milik negara. Artinya apa? Pertambangan termasuk di dalamnya blok Wabu yang sebenarnya statusnya sudah jelas, yaitu adalah milik daripada umum, ya, masyarakat, dan itu sudah dikembalikan, mestinya langsung, ya, dikelola. Jadi jangan memberikan peluang kepada swasta untuk bisa kemudian malah melakukan tadi pengendalian tadi itu. Ya, pertambangan tadi itu adalah bagian dari kepemilikan umum yang dikelola negara mewakili rakyat untuk kemakmuran rakyat. Apa artinya? Kesimpulannya dari pembicaraan kita malam hari ini, Kang Fauzi, kaitannya dengan untuk siapa, ya, maka tentu untuk rakyat jawabannya, tidak untuk swasta. Maka tolak swastanisasi dari blok Wabu Papua ini dan kelola menurut Islam. Ini poin saya kira yang nanti bisa kita diskusikan, sehingga ini akan senantiasa mendorong kita semua untuk kemudian melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Terima kasih, Kang Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.